Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rosinta di AKL 2. Nah, di video kali ini TM14 kita bakal ngebahas latihan soal terkait sama likuidasi perseroan ya, likuidasi perseroan. Nah, tapi di sini di video kali ini aku mengkhususkan untuk bikin statement of affairs-nya aja gitu. Jadi fokus di terkait nyusun statementnya ini gitu. Nah, ini untuk soalnya aku ambil dari soal ujian tahun lalu. Jadi ya kayak gitu dari tahun lalu gitu. Terus fokusnya dibikin statement of affairs kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, belajar bareng kita hari ini, mungkin alangkah baiknya untuk kita semua berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik sampai ke depan-depannya gitu. Semoga biar ujiannya juga lancar gitu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, makasih teman-teman. Nah, jadi mungkin kita, jadi kayak udah aku bilang, kita bakal fokus di bikin statement of affairs-nya. Nah, jadi kita langsung aja baca soalnya supaya videonya nggak terlalu panjang juga. Nah, jadi di sini ada PT Ada Saja terus mengalami penurunan kinerja selama pandemi COVID-19 hingga akhir semester 2021. Perusahaan sudah tidak mampu beroperasi dan membayar semua kewajibannya. Pemilik perusahaan dan manajemen telah sepakat untuk mengajukan pilot dan setuju untuk melakukan likuidasi. Kurator dan likuidator kemudian mengambil alih aset dan kewajiban PT Ada Saja dan berdasarkan penilaian tim penilai profesional, estimasi realisasi atas aset yang masih ada adalah seperti pada tabel di bawah. Oke, jadi ini dikasih SOFP per 30 Juli 2021 beserta sama estimasi realisasi asetnya, jadi net realizable value-nya. Nah, jadi ini ada aset, ada nilai bukunya, terus ada liabilities-nya juga, nilai bukunya juga ada, terus ada estimasi nilai realisasi untuk asetnya. Nah, terus ada informasi tambahan selain pelaporan di atas, ialah yang pertama, itu mortgage payable dijamin dengan tanah dan bangunan, terus note payable dijamin dengan account receivable, wages payable and taxes payable merupakan utang prioritas, estimasi biaya likuidasi termasuk fee kurator dan biaya administrasi sebesar $10.000. Nah, jadi ini neracanya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bikin statement of affairs. Oke. Nah, di sini pertama kita bikin tabelnya dulu untuk asetnya, baru selanjutnya liability sama equitiesnya. Nah, di sini kayak kita udah tahu, jadi kan ada tingkatannya gitu ya. Jadi tingkatannya itu ada kayak prioritas, bukan prioritas sih apa ya. Pokoknya yang pertama, kedua, dan ketiga kayak gitu. Nah, jadi di sini pertama kita memasukkan dulu terkait sama hutang-hutang yang udah secure. Jadi secure priority terus dilanjutkan sama utang-utang lain yang peringkatnya lebih di bawah gitu. Nah, terus di bagian atasnya ini itu ada keterangan terkait book value terus estimated realizable value tapi aku nyebutnya NRV aja dikurangi sama secure liability terus ada estimation net realizable value available for unsecured liability ntar. Oke, unsecured liability. Nah, jadi yang pertama di bagian asetnya kita masukin secure liability-nya itu dia kan menjaminkan tanah dan bangunannya untuk membayar mortgage sama bunga mortgage-nya aja. Tapi karena kita lihat di sini bahwa ternyata mortgage payable-nya itu dia ada bunganya gitu. Jadi ini ketahuan interest payable atas mortgage payable di sini. Nah, jadi kita gimana ya bilangnya? Kita kayak rinciin dulu. Jadi kayak aset yang digunakan untuk menjaminkan hutang-hutangnya. Nah, di sini kan ada dibilang yang bagian A bahwa tanah dan bangunan itu untuk menjamin mortgage payable. Jadi land and building book value-nya berapa? Jadi book value-nya ambil dari neraca 450 ditambah 324 sama dengan 774. Terus kita masukin nilai dia
per NRV-nya. Jadi land sama building NRV-nya berapa? 360 ditambah 216. Dapatlah 576. Nah, itu terkait sama NRV asetnya. Nah, terus sekarang kita masukin utang-utangnya. Jadi kita masukin secure priority dulu, secure apa? Secure liability-nya. Jadi yang pertama tadi ada mortgage dengan nilai bukunya itu atau nilai utang itu adalah 720, terus bunganya ada 90.000. Nah, dengan aset yang kita miliki diestimasikan terjual senilai 576, terus ternyata utang kita itu adalah 810, berarti kan sebenarnya kurang kan untuk pembayarannya. Jadi kayak estimasi asetnya itu terjual ternyata nggak mencukupi nih untuk membayar liabilitasnya. Nah, jadi di sini ditulis nol aja, jangan minus gitu. Jadi maksudnya adalah asetnya itu aset aset yang terjual yang dijaminkan untuk eh, hutang-hutangnya ini itu nggak bisa kita alihkan dia nggak bisa kita alihkan dia menjadi eh, hutang yang unsecure gitu karena dia aja kurang gitu uangnya untuk bayar yang secure apalagi untuk dialihkan ke yang unsecure gitu. Nah, selanjutnya ada lagi apa namanya hutang lain yang dijaminkan sama aset. Jadi dibilang bahwa account receivable digunakan untuk menjamin notes payable. Jadi sama kayak yang land and buildingnya. Jadi kita masukin book value-nya berapa, terus NRV-nya berapa. Nah, terus kita masukin secure liability-nya yang dijaminkan. Itu adalah notes payable. Nah, notes payable nilainya berapa? Tadi kita tahu bahwa di neraca ternyata notes payable-nya itu nilainya adalah 270. Nah, karena estimasi aset kita terjual lebih besar daripada hutang kita, berarti kan ada uang sisa tuh ceritanya. Nah, uangnya itu nanti dialihkan untuk pembayaran si unsecure-nya gitu. Makanya di sini taruh 36, sedangkan di sini kita nggak tulis minus. Sekarang kita ngelihat uangnya udah sisa atau masih sisa atau nggak sisa kayak gitu. Nah, terus selanjutnya udah dari prioritas pertama kayak hutang tingkat pertama, terus kita lanjut ke utang tingkat yang di bawahnya lagi. Jadi terkait sama eh, dia hutangnya unsecure tapi dia itu masih prioritas. Contohnya itu kayak eh, oh kita ntar bakal move ke situ kayak misalkan pembayaran gaji, pembayaran pajak. Nah, tapi sekarang kita ngerinciin asetnya yang bisa digunakan untuk membayar itu. Itu kan sisa asetnya tadi kan kan asetnya ada segini tapi udah dipakai AR sama land and building. Nah, sisanya itu ada cash, inventory, equipment dan lain-lain. Nah, kita masukin nilai bukunya, terus kita masukin nilai NRV-nya gitu. Jadi di sini kita lihat NRV-nya cash adalah 90, inventory 405, kita masukin aja. Kita dapatlah ternyata total uang atau cash yang kemungkinan nanti bakal dimiliki untuk membayar unsecure itu adalah senilai 747. Nah, tapi sebelum membayar unsecure itu kita fokusin dulu nih uang kita untuk membayar hutang lain yang lebih prioritas. Itu dia itu ada wages, terus ada tax, terus sama ada kurator. Nah, jadi kayak di pembagiannya itu kan ada tuh waktu di bagian materi, ada yang dia itu secure, terus unsecure tapi prioritas, terus ada yang ketiga itu unsecure tapi non prioritas gitu. Nah, kan kita harus fokusin dulu nih sama yang prioritas. Jadi dari uang cash yang sisa, terus kita kurangin sama pembayaran-pembayaran utang yang nggak dijamin, tapi dia itu wajib prioritas. Ternyata uangnya sisa lagi 422 gitu. Nah, terus sebelum kita lanjut ke bagian 2 ini, kita move dulu ke tabel yang ini. Nah, ini tuh sama, cuman ini itu untuk bagian liabilitas sama ekuitasnya. Nah, sama juga kayak tadi, tapi kayak di balik sudut pandangnya gitu. Jadi kalau tadi itu kan dari aset ngelihatnya, sedangkan ini tuh dari liabilitasnya. Nah, kayak kita tahu tadi kan secure liability itu ada mortgage payable sama bunganya si mortgage kan. Jadi book value-nya berapa kita masukin, terus nilainya dia berapa. Jadi kan 720 sama 90. Nah, terus yang digunakan untuk menjamin apa? Itu kan land and building dengan nilai net realizable value-nya itu adalah sebesar 576. Nah, ternyata uang yang kemungkinan dimiliki dari penjualan aset dibandingkan sama hutangnya itu adalah lebih gede hutangnya.
Jadi utang yang nggak habis dibayar sama jaminannya itu kita alihkan dia ke hutang dengan tipe unsecured tapi yang non priority, non prioritas kayak gitu. Jadi kita alihkan dia karena utangnya masih sisa gitu. Jadi bukan uangnya yang sisa tapi utangnya yang sisa. Jadi dialihkan ke unsecured non priority. Nah, selanjutnya kita move lagi ke hutang lainnya. Jadi kan sama juga notes payable itu dijaminkan sama AR. Jadi kita masukin ini 270. Terus estimasi penagihan AR-nya itu adalah tadi 306 alih-alih 396 yang nilai bukunya. Jadi kita lihat, oh ternyata nih hutang kita lebih dikit daripada estimasi kas yang kita dapatkan. Jadi yang hutang notes payable yang dialihkan yang nggak terbayar, yang nanti harus dialihkan ke unsecured itu nggak ada karena uangnya lebih gede. Jadi notes payable-nya itu udah lunas gitu. Jadi di sini ditulis nol kayak gitu. Nah, selanjutnya kita move lagi ke bagian unsecured priority. Nah, di sini sama kayak tadi unsecured priority-nya itu ada kayak wages, taxes, sama biaya kurator. Jadi kita masukin aja senilai yang ada di neraca 180 untuk wages dan taxes-nya itu sebesar 135.000. Nah, jangan lupa pembayaran kurator atau biaya likuidasi itu masuk ke tipe hutang yang dia itu unsecured tapi dia prioritas harus dibayar. Itu salah satunya adalah kurator fee. Makanya dia nggak punya nilai buku tapi dia langsung masuk ke nilai yang nilai hutang yang unsecured non priority unsecured priority kayak gitu. 10.000. Nah, udah sampai situ, terus kita move lagi ke tipe yang ketiga ke kayak tingkat hutang yang bawahannya lagi, yaitu adalah terkait hutang yang dia itu nggak dijaminkan. Tapi dia itu juga nggak penting, nggak bukan prioritas juga gitu. Jadi unsecured non priority. Itu ada apa? Ada AP gitu. Jadi kan notes payable tadi udah sebagai dia itu ternyata secure, terus wages, taxes itu unsecured priority, terus mortgage itu secure, terus interestnya mortgage juga secure, terus udah habiskan sisa AP aja tuh untuk liabilitasnya. Nah, langsung aja AP itu masuk ke tipe yang dia itu aset yang unsecure plus non priority. Makanya kita taruhnya di sini 360 senilai sama nilai bukunya gitu. Nah, udah terus ini boleh dimasukin aja SCO sama RE-nya untuk tahu nih apakah book value-nya itu antara aset dan liabilities equities apakah udah balance atau belum. Nah, ternyata udah balance gitu. Sama-sama 2.160.000. Nah, terus move lagi nih ke bagian hutang yang unsecured non priority. Nah, tadi kan kita udah dapat nih di sini atas hutangnya mortgage yang nggak bisa sepenuhnya dibayar sama land and building sebesar 234 terus sama unsecured non priority sebesar 360.000 ditotalin. Oh, dapatlah ternyata hutangnya itu tersisa sebanyak ternyata total liability sama equity-nya atau hutangnya itu ada 594.000. Nah, jadi karena total aset itu kan harus sama kayak total liabilities and equities. Jadi kalau di sini 594 ya udah di sini juga 594 gitu. Nah, terus kita lihat kita punya uang 422. Sedangkan ada unsecured non priority yang harus kita lunasi itu ada 594. Nah, uang kita kan kurang tuh. Berarti kita harus nyari uang atau istilahnya kita kayak perlu uang, kita tuh defisit uang senilai 172.000 untuk membayar hutang-hutang yang unsecured non priority ini gitu. Jadi ulang sekali lagi, jadi uang cashnya itu sisa 422.000, sedangkan hutang yang masih harus dilunasi, kayak hutang lah, jadi kan hutang itu kan sebenarnya semuanya harus dibayar gitu kan, harus dilunasi, cuma ada yang prioritas dan non prioritas. Nah, jadi untuk yang secure udah dibayar di sini, udah diatur, udah disisihkan lah, udah dibedain, terus yang unsecure juga udah, buktinya di sini sisa lagi 422 aja. Nah, dari pembayaran hutang yang secure dan unsecure tapi priority itu sisa 422. Terus sisa hutang yang unsecure tapi non priority itu ada 594. Berarti kita kekurangan uang sebesar selisihnya yaitu 172.000 untuk melunasi hutang-hutang yang unsecure tapi dia tidak prioritas gitu yaitu sebesar berapa? Jadi selisih antara 594.000 dan 422.000 adalah 172.000 gitu.
Oke, itu untuk penyusunan statement of affairs-nya. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai di situ dulu teman-teman. Makasih banyak udah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan ada kekeliruan yang aku nggak notice. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan mungkin bisa langsung dikontak ke aku aja. Bisa langsung kita diskusi bareng. Bisa ngasih tahu aku juga nih nyadarin aku, oh ternyata aku ada keliru terus aku tuh nggak nyadar gitu. Nah mungkin itu aja semangat ujiannya. Semangat belajarnya. Bentar lagi kita ujian, lagi 1 minggu. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua di ujiannya nanti. Semoga kita bisa lulus bareng-bareng. Mungkin itu aja. Makasih banyak semuanya. Silakan bisa ditutup dengan doa. Semangat. Dadah. Terima kasih.